Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas bahtum jami'an ya ikhwah. Antum bi khair Ustaz, antum. Alhamdulillah antum bi khair ya don. Afwan tadi ke air dulu, bolak-balik dari subuh. Bahasa Ustaz. Iya, lagi senang makan yang pedas-pedas nih. Sekarang tugasnya yang kedua atau yang ketiga? Kedua. Saya Nunu ada. Belum lah, ini mau ada pengajian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Siapa yang mau baca? Nah, Ustaz. Silakan saya Bambang. Bismillahirrahmanirrahim. Indat tabibi. Bersama Pak Dokter ya? Ya. Istaqodo Ahmad. Istaiqodo. Oh ya, ketutupan kursor. Istaiqodo Ahmadu minan naumi fil laili wa qad ahassa bi'allami syadidi fi batnihi wa aiqadha zamilahu Abdurrahmani wa akhbara an halihi fala basa mala bisahuma wa kharaja ma'a mutajjihina ilal mustashfa wa indama wasala ilal mustashfa dakhala Ahmadu ala tabibi wa qala lahu ush'ur bi allami fi batnihi wa ma zalal alimi syadidan hatta hadhil hadzoh. Terus. Talaba minhu tabibu an yastalqiya ala sariri thumma fahissahu wa qala lahu innal alimi alladhi tash'uru bihi asbabahul barodi wa sayazulu insyaallah ba'da antanawalu dawai alladhi sakitabahu laka. Syakara Ahmadu tabibu. Syakara Ahmadu at-tabibah. Thumma dhahaba ila soidalihi. Wa ishtarat dawa'ah. Wa ba'da thalathati ayamin zalal alimi. Wa sya'ara Ahmadu birrohatit tammati. Bambang harus dilancarkan lagi bacanya. Iya Ustaz. Harus sering baca lagi. Apaan? Harus dibetulkan lagi. Kalau lancar sudah, tapi harus betul. Dengan memperhatikan grammarnya. Ya, tata bahasa, nahwu dan sorofnya. Tapi udah bagus. Paham tidak apa yang dibaca tadi, saya Bambang?
sedikit Ustadz. Ada yang kata-kata baru. Iya. Baik. Lagi sakit. Badahu. Anasad. Badahu saya Ruhyat baca terjemahkannya. Ya. Nyoba ya. Indah tabibi ke dokter. Istaiqozo Ahmadu minan naumi ilahi. Waqad ahassa bi alam sadidin fi batnihi. Wa aiqozo zamiluhu Abdurrahmani wa akhbaro an haluha fala bisa mala bisa huma wa kharaja ma'a mutajihina ilal mustashfa. Ahmad terbangun dari tidur di malam hari dan sungguh dia merasa sakit sekali di perutnya. Dan dia membangunkan temannya Abdurrahim dan mengabarkannya tentang keadaannya. Kemudian dia memakai pakaian, keduanya kemudian keluar bersama menuju ke rumah sakit. Wa indama wasola ilal mustasfa dakhala Ahmadu ala tabibi wa qala lahu asy'ara bil a'lam bi alam fi batnihi wa ma jalal alam syadidan hatta hajihi hizotin. Dan ketika keduanya tiba di rumah sakit, Ahmad masuk menemui dokter dan berkata kepadanya, saya merasa sakit di perut yang tidak hilang sakitnya sehingga ia baik. Tolaba minhu tabibu an yastalqi ala syariri summa bahasahu wa qala lahu innal alamal lazi tasa'aru bihi sababahal barida wa sayajulu insyaallah ba'da an tanawala dawa allazi sakita bihi lak. Sakaro Ahmadu tabiba summa zahaba ila sayyidaliyati wa ashtari dawa'a wa ba'da salasatin ayam jalal alama wa sya'aro Ahmadu barro hatit tamah. Dokter meminta Ahmad untuk berbaring di atas ranjang, kemudian memeriksanya, dan dia berkata kepadanya, sesungguhnya sakit yang kamu rasakan menyebabkan kedinginan. Sementara Ustaz gitu dulu, Ustaz. Kedinginan, ini ada saya Zulu. Belum yang ini? Belum diartikan, Ustaz. Iya. Ya. Saya baca ya. Ingdat tabib, ya, bersama dokter. Ingdat tabibi. Dan ini bacanya istaiqadha. Ahmad minan naumi fil laili wa qad hassa bi alamin. Alamin itu penyakit ya. Syadidin ini naatnya fi batnihi wa aiqadha zamilahu abda, ini abda di sini. Abdurrahmani wa akhbaro an halihi falabisa malabisa, ini menjadi maf'ul bi huma wa kharaja ma'an muttajihaini ila ashfa wa indama wasala
ila al-mustashfa. Dakhala Ahmad ala at-tabibi qala lahu as'uru bi alamin fi batnihi wa ma zala al-alamu syadidan hatta. Ustaz, Mana? itu sebenarnya harusnya batnihi atau batni? Oh ya, fi batni ya. Nah, ya betul. Syukran. Hadihi lahdati. Talaba minhu at-tabib tabibu an yastalqiya ala as-sariri thumma bahasahu wa qala lahu inna al-alama alladhi tas'uru bihi sababihi nih. Sababuhu. Sababuhu. Sababuhu ya. Al-bardu wa sayazulu insyaallahu ba'da an tanawala ad-dawa'a alladhi sa'aktubu maka. Kalau Seruhiyat, kenapa Seruhiyat ngirimkan ke saya yang kedua, yang ketiga, tugasnya? Oh, saya jadi bingung ngebedain. Jadi yang ada kirim aja dulu, loncat-loncat padahal udah dikerjakan. Ya, Syakaro Ahmad at-Tabiba summa dahaba ila saydaliyati washtara ad-dawa wa ba'da salasati ayamin zala al-alamu wa sya'ara Ahmadu bir rohati atam mati. Antum ini kosakatanya ada yang ini enggak ada yang apa? Agak susah ini kosakatanya. Yang kurang dimengerti enggak ya? Banyak yang nggak paham. Yang bariha, dikirain teh bariha. Tapi mau artik jadi susah kalau bariha, Pak Ustaz. Ternyata bir apa? Yang bariha, biraha. Istaiqadha Ahmad minan naumi fil laili. Ahmad terbangun ya dari tidurnya di waktu malam. Nah, ini istaiqadha ini adalah fi'il madhi ya. Kemudian Ahmad sebagai fa'il. Jadi Ahmad terbangun dari tidurnya fil laili di waktu malam. Waqad ahassa bi alamin syadidin fi batnihi. Ahassa ya. Mana ahassa? Merasa. Ya, merasakan. Ya. Jadi dia merasakan itu kan bi alamin syadid. Apa? Ada yang apa? Ada yang sakit parah, ada yang sangat sakit ya, bibat nih di perutnya. Dia merasakan ada apa namanya? Penyakit yang syadid, yang apa namanya? Yang cukup serius, bibat nih di perutnya.
Wa aiqadha. Nah, ini beda. Kalau istaiqadha itu bangun. Kalau aiqadha itu membangunkan, beda kan? Dalam hadis kan wa aiqadha ahlahu, Nabi membangunkan keluarganya di waktu malam. Wa aiqadha zamilahu, nah ini zamilah jadi maf'ul bih. Dan dia membangunkan temannya. Siapa temannya itu? Abdurrahman. Nah, di sini abda dia mengikuti zamil mansub, ya, dia sebagai badal. Siapa temannya itu? Ya, Abdurrahman. Siapa Abdurrahman itu? Adalah temannya. Maka harokatnya sama. Wa akhbaro an halihi. Si Ahmad ini menginformasikan gitu kan, an halihi, tentang keadaannya. Kalau bisa, maka keduanya memakai. Siapa yang memakai itu? Ahmad dan Abdurrahman. Maka keduanya memakai harus ada maf'ul bihnya. Memakai apa? Nama la bisa huma. Nama la bisa di sini sebagai maf'ul bih dan dia mudhof, ya. Nah, huma itu mudhof ilaih. Wa kharaja ma'an muttajihaini ila al-mustashfa. Keduanya keluar ma'an. Ma'an itu berbarengan. Bukan bersama, berbareng. Sama artinya. Dikira teh ma'a berbarengan. Hah? Ma'a atau ma'an? Ma'a. Ma'an. Kalau ada alifnya di ma'an. Oh. Wa kharaja ma'an muttajihaini ilal mustashfa. Keduanya keluar, ya, barang-barang muttajihaini ilal mustashfa, pergi ke rumah sakit. Muttajihaini itu mengarah, maksudnya pergi. Nanti ini insya Allah jilid 4 akan menjadi topik yang sangat menarik pembahasan. Isim mansub ini dia sebagai hal. Ya, hal. Wa indama wasala ilal mustashfa, tatkala keduanya sampai di rumah sakit. Dakhala Ahmad ala tabib. Ahmad Nah, jadi sebagaimana yang sudah kita pahami, ya, sudah kita tahu bersama bahwa dakhala itu tidak membutuhkan kepada maf'ul bih. Tidak membutuhkan kepada huruf jar. Langsung saja dakhala Ahmadu at-tabiba, begitu kan? Sebagaimana yang sudah kita pelajari di jilid 2. Udkhulu Misra. Itu kan udkhulu Misra, langsung itu kan. Tidak udkhulu ala Misra. Tapi langsung udkhulu Misra. Ini juga harusnya sama. Dakhala Ahmadu at-tabiba. Kalau ini Ustaz, kalau harusnya udkhulu, begitu, tidak usah menggunakan huruf jar. Ustaz. Tapi di sini menggunakan huruf jar. Gimana sih, Bang? Nah, kan kalau di ayat Al-Qur'an kan udkhulu fis-silmi kafah. Iya, ini saya akan terangkan. Siap. Ya. Jadi secara asal udkhulu baba sujada wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum. Udah, udkhulu baba langsung kan dalam Al-Qur'an. Nah, ini kenapa menggunakan ala? Jadi maksudnya kalau menggunakan ala, si Ahmad dan si dokter ini bertemu langsung. Mafhum? Yeah. Dia masuk dan ketemu langsung. Makanya dakhala Ahmadu ala tabib. Kalau tidak ada ala, belum tentu nanti si dokternya ada. Mafhum? Ya. Oh, Iya. insyaallah. Kalau tidak bertemu pakai apa, Pak Ustaz? Tidak usah, langsung aja. Dakhala Ahmadu at-tabiba. Langsung pakai maf'ul bih. Maf'ul bih, insyaallah. Saya sampai sana antum paham? Nah, jadi baik menggunakan ala maupun menggunakan fi, saya Bambang, itu artinya sama, ya. Sama. Masuk dan ada objeknya. Mafhum insyaallah?
Ustaz. Dakhala Ahmad ala tabib. Waduh, ini sudah mau jam 6 lagi ya. Kita percepat. Wa qala lahu. Dan berkata kepadanya. Siapa yang berkata? Ahmad. Ahmad. Dan Ahmad menceritakan kepada dokter tersebut apa yang dikatakan oleh Ahmad, asy'uru bi alamin fi batni, itu kan. Saya merasakan apa namanya? Sakit fi batni, di perutku. Catatan, ini fi'il sya'ara yash'uru ya. Sya'ara yash'uru, wajib itu harus ada huruf jar ba, dan ba-nya tidak diterjemahkan. Zaidah ya. Dia seperti terus nempel. Kalau antum buka kitab-kitab menemukan kalimat sya'ara, apa namanya? Itu pasti apa namanya? Di apa barangi dengan huruf jar. Apa huruf jarnya? Alba. Iya, sahih. Tayyib. Sesungguhnya aku apa? Asy'uru bi alamin fi batni. Aku merasakan sakit fi batni, di perutku. Wa mazalal alamu syadidan hatta hadhihi lahda. Zala yazulu artinya hilang ya. Afwan, kenapa Zal? Masih. Jadi mazala itu maknya dia menyatu dengan kalimat zala. Ya, menyatu dengan kalimat zala. Jadi bukan hilang, masih. Wa ma zala al-alamu syadidan. Nah, ini isim apa? Zala syadidan, ini khobarnya. Ini isim zala. Ini sudah kita pelajari di jilid 2 ya. Isim zala ini khobarnya. Jadi apa namanya? Dan penyakit itu masih sakit itu kan, hatta hadihilada, sampai kesempatan sekarang, sampai waktu kali ini lah, itu artinya apa namanya? Apa kalau bahasa kita itu sekarang ya. Jadi penyakit tersebut masih sakit sampai saat ini, sampai sekarang. Terus ngelag ya. Ngelag. Ini harus saya ulang lagi laptopnya. Apa namanya, sebutkan apa kalimat setelahnya. Lag ya komputernya. Wamazala al-alami. Apa? Wamazala Alami sadi. wamazala alamu jadidan hatta hadhihi Lahzat. Ya, wa mazala al-alamu syadidan hatta hadhil lahdhah. Apa artinya? Saya merasakan sakit karena masih sakit sekali. Sampai saat ini. Bentar saya lihat dulu ya. Nah, talaba minhu tabibu, itu kan? talaba min tabibu.
Ya, talaba minhu at-tabibu an yastalqiya ala sariri. Apa? Dokter meminta kepada Ahmad untuk berbaring ala sarir, ya, di atas ranjangnya. Summa fahasahu, kemudian dokter memeriksanya. Wa qala lahu, dan berkata kepada Ahmad, innal alama alladhi tash'uru bihi sababuhu al-bardu. Sesungguhnya penyakit yang sedang kamu rasakan itu penyebabnya adalah kedinginan. Wa sayazulu insyaallah, dan nanti akan hilang juga apa? Zala yazulu artinya hilang. Dan penyakit itu nanti akan hilang ba'da antana walad dawa'a, ya, setelah kamu mengkonsumsi obat, ya, tanawala artinya mengkonsumsi, ya. Setelah kamu mengkonsumsi obat alladzi sa'aktubuhu laka, yang aku tulis resepnya untuk kamu. Syakaro Ahmadu tabiba, Ahmad berterima kasih kepada dokternya. Summa dhahaba ila sayyidaliyati, kemudian pergi ke apotek. Washtaro dawa'a, membeli obat. Non obatna ibu biasana tah anu kitu teh? Obat sakit perutna Seur. diapet. Obat sakit perut itu adalah liwat, ya. Wabah ada salah satu ayamin, setelah 3 hari kemudian, zalal alamu, hilanglah Sakitnya. Hilanglah rasa sakitnya. Wa sya'ara Ahmadu birrohati tamati. Ahmad pun merasakan arrohati tamah, kesembuhan yang sempurna. Ya, roh itu artinya kesehatan yang sempurna. Baik, hal yang dakum soal ya ikhwah. Tadi itu setelah sya'ara enggak bi, tapi Ahmadu. Itu ada bi, Ahmadu bi. Oh, jadi enggak selalu harus nempel ya, Ustaz? Enggak. Jadi yang nempelnya itu bukan ke fa'il. Nempelnya bukan ke fa'il, tapi ke isimnya. Ke isim setelah fa'il. Yang itu yang asy'uru bi alamin itu kan sudah ada fa'ilnya. Ya. Domir mustatir asy'uru. Maka kedepannya ada bi. Jadi harus dilihat dari konteks kalimatnya. Pak Ustadz, yang alamin. Kalau setelah ina jadi alama ya? Iya, innal alama. Waduh, ini kenapa nge-lag ya? Ustaz, sayyidaliyati itu artinya apa ya? Apotek. Oke, saya keluar dulu ya. Ini kurang maksimal. Aman 20. 24. Bagian 4 ya. Ya, sekarang yang bagian yang keempat. Bismillah. Jadi kalau luar sadayana itu antum ngaliringan. Nah, Abdullah terlempar. Baik. Ayin lau akul liwawin mimma warada fil jumlatil atiyati. Tentukanlah jenis setiap wawu pada kalimat yang datang berikut. Jadi ini sebutkan jenis wawunya wawu apa. Wallahi. Saya baca aja. Wallahi. Magibtu yauman wa ana sahihun la hadihi sanata wa la sanatal madiyata. Ya. Ini wawu apa yang pertama? Wawu qasam. Wawu Qasam. Wawu qasam, sahih. Ini wawu qasam ya. Nah, ini wawunya wawu qasam. Kalau ini wawu hal. Wawu hal. Ya. Wallahi ma gibdu yauman wa ana sahihun la hadhihi sanata wa. Nah, ini yang ketiga wawu apa? Wawu hal. Wawu atau. Wawu atof. Jadi demi Allah,
saya tidak pernah absen satu hari pun, ya. Wa ana sahihun, ketika saya sehat, la hadhihi sanata, tahun ini, tidak tahun ini, wala sanata madiata, baik tahun yang telah lalu. Wallahi magibdu yauman wa ana sahihun la hadhihi sanata wala sanata madiyata. Demi Allah, aku tidak pernah absen satu hari pun ketika saya sehat, tahun sekarang maupun tahun yang lalu. Tayyib. Nah, sekarang ini apa namanya, kalimatnya sudah ada. Ya, kalimatnya sudah ada. Tinggal antum tentukan, tinggal antum berikan waw hal. Ya. Akmil kulla jumlatin mimma yati bi jumlatin haliyatin munasibatin waw jumlah ismiyah. Jadi sempurnakanlah kalimat berikut itu kan apa namanya, dengan jumlah haliyah, yaitu jumlah yang terletak setelah waw hal yang tepat. Saya kasih contoh nomor 1. Dakhaltul masjid. Ini kalimatnya sudah ada. Antum tinggal tambahkan waw hal kemudian jumlah ismiyah. Misalnya dakhaltul masjida. Dakhaltul masjida wal imamu yarka'u. Aku memasuki masjid wal imamu yarka'u, ketika imam sedang ruku. Ya, mafhum insyaallah. Oh. Baik. Silakan nomor 1. Saya Nunu. Nomor 2. Wasalti ta'irata matar. Wasolati ta'iratu, itu jadi fa'il saya, ta'iratu. Wasolati ta'irati Ta'iratu. wasolati ta'iratu matar jaddatan. Juddata. Apa ya? Wasolati ta'iratu. Wasola itu artinya sampai, pesawat tiba. Pesawat tiba di bandara ya, Pak Toro? Ya, di Bandara Jeddah. Di Bandara Jeddah. Apa ya? Ketika apa? Bebas. Wa ana nauma. Wa ana naimun. Iya. Ketika saya tidur. Wasolatit ta'iratu matara juddata wa ana naimun. Ketika Apa saya artinya? Tidur. Ya. Jadi pesawat tiba di Bandara Jeddah pada saat saya tidur. Nah, itu at-ta'iratu jadi fa'il, matara dia jadi maf'ul bih dari wasola. Ya. Ya. Kemudian mudhof, nah juddata itu mudhof ilaihnya. Berikutnya silakan Syekh Ruhiyat. Oh iya. Hajjaztu wa ana jaddun. Saya berangkat haji ketika tua. Ya, ketika sudah kakek-kakek jaddun. Hajjaztu wa ana jaddun. Saya ngobrol dengan KBIH Persis ya, salah satu KBIH Persis di cabang. Salah satu cabang di Kota Bandung. Katanya kalau kita daftar itu nunggu pemberangkatan itu 22 tahun katanya. Pamiabi daftar ayeuna tangga teh daun anana minat teh angkat ka ditu teh 2042. Itu kan. Baik. Jadi apa namanya, hajaz itu wa ana jaddun. Saya haji kemudian apa namanya, pada saat tua. Sudah kakek-kakek. Taib. Berikutnya silahkan. Akhi siapa? Akhi Rizki ada tidak? Tidak ada. Ya pertama keluar ya terlebat deui nya. Silakan Mang Jeng. Ra'aitul mudarrisu. Ra'aitul mudarrisa. Ra'aitul mudarrisa wa ma'al mudiri. Ya. Saya melihat guru. Aku melihat guru gitu ya maksudnya. Ya, aku melihat guru ketika terus? Bersama dengan muridnya.
Ulangi lagi. Ra'aitul mudarrisa terus. Ra'aitul mudarrisa wa ma'al mudiri. Enggak bisa, itu enggak bisa. Wa ma'al mudiri enggak bisa. Harus isim setelahnya. Wa Harus jumlah ismnya. Kalau ma'al mudir itu bukan jumlah. ma'al mudiri bukan Ustaz. Bukan jumlah. Jumlah itu harus ada mubtada dan khobarnya. Oh, maaf fiilnya. Wa talibun pintar apa ya? Bersama murid yang pintar, Ustaz. Wa talibun mahirun. Zakiun. Yang nyambung, Bang Jack, yang nyambung. Yang nyambung. Kita fokus memberikan waw hal. Ya, waw hal itu adanya waw hal itu kalau setelah waw hal ada jumlah ismiyah. Ya, ra'aitul mudarrisa. Ra'aitul mudarrisa wa talibun mahirun. Enggak bisa, itu enggak bisa. Apa coba? Saya kasih bahasa Indonesianya ya. Aku melihat guru ketika dia makan. Nah, Wa akalu. Apa? ra'aitul mudarrisa wa huwa ya'kulu. Wa ya'kulu. Ya, coba ulangi lagi ya. Ra'aitul mudarrisu Mudarrisa Ra'aitul mudarrisa wa huwal betul itu yaqulu. wa huwa ya'kulu. Aku melihat guru ketika dia sedang minum. makan. Ra'aitul mudarrisa maf'ul bih wa huwa ya'kulu. Nah. Berikutnya silakan Ibu Mata Ami ketika saya kecil wa ana sogirun. Wa ana sogirun. Pamanku wafat Ketika aku masih kecil. Nah, mata ami wa ana sogirun. Pamanku wafat ketika aku masih kecil. Baik, yang ke-6. Silakan Akhi Rizki. Kharajtu minal madinati wa ana arkabu al-hafilah. Al-hafilah. Apa artinya? Ternyambung ya mah. Apa ya? Ternyambung. Kharajtu minal Madinah, cari yang lain. Saya keluar dari kota. Ya udah. Kharajtu minal Madinah wa ana kabirun. Wa ana kabirun ya. Jadi masa kecilnya dihabiskan di dalam kota. Kharajtu minal Madinah wa ana kabirun. Jangan banyak berpikir, kosakata bahasa Arab itu 12 juta kosakata. Ya. Bebas apa? Ada 12 juta kosakatanya. Nggak Kosakata. Ngapalnya sampai 12 ribu. Jadi kita sudah banyak kosakata dari jilid 1 sampai jilid 2, banyak kosakata. Tidak usah bingung. Ya. Dan harus terus murojaah Akhi Rizki dan kita semua, karena murojaah itu adalah kebaikan kan? Ya. Kalau kebaikan tidak boleh ditunda-tunda. Semua kebaikan tidak boleh ditunda-tunda kecuali satu. Saruhiyat. Kobitos yang terang. Naon? Naon? Kecuali. Jadi semua kebaikan tidak boleh ditunda-tunda. Harus disegerakan selagi masih ada kesempatan. Kecuali satu apa?
Menikah lagi. Menikah lagi, nah eta. Itu tak akhir rizkinya. Apa? Apa? Semua kebaikan harus disegerakan, tidak boleh ditunda-tunda kecuali satu, yaitu menikah lagi. Nah, itu harus ditunda dulu untuk sementara melihat waktu yang pas. Siap akhir rizki? Kayak ana lah saksi nang ke insya Allah. Faktor sama Pak Ustadz. Semua kebaikan tidak boleh ditunda-tunda kecuali satu. Ya. Baik. Pada akhir rizki silahkan. Saya Ruhiyat. Wasaltu. Wasaltu riyadho Buat sini, di sini. wasaltu riyadho wa anta min Indonesia. Kumaha eta hartos Nyambung. Saya tiba di Riyadh dan kamu ada ketika kamu ada di Indonesia. Ketika saya tiba di Riyadh. Wasaltu riyadho wa anta Wa anta. fi Indonesia. Ya, jadi saya tiba di Riyadh ya pada saat kamu di Di Indonesia. Indonesia. Tasawi setelah sebagai wasaltu riyadho wa anta fi Indonesia. Indonesia. Sahih. Paksakeun we kumaha. Baik. Nah, berikutnya sekarang sempurnakanlah kalimat berikut ya dengan jumlah haliyah dari insyaik, dari karanganmu. Nah, kalau ini halnya sudah ada, jumlah halnya sudah ada. Kita tinggal tambahkan kalimat awal. Misal saya kasih contoh nomor 1. Ya. Apa namanya? Ini kan sudah ada anta tamshi fi syari'i. Antum apa namanya? Sebutkan sebutkan jumlah yang di awalnya. Misal, itu kan la taqra. Ya, la taqra al-majallata. La taqra al-majallata wa anta fi asyari'i. Janganlah kamu membaca majalah ketika kamu berjalan di jalan. Jadi antum sebutkan jumlah awalnya. Kalau ini halnya sudah ada. Silakan Syekh Nunu berikutnya. Kalau anatiflun itu saya balita ya, Ustaz? Ya, betul. Abi yadhabu ilal Jakarta wa anatiflun. Wa anatiflun. Ayahku pergi ke Jakarta ketika saya balita. Ya. Ketika saya balita. Sudah dibuang. Berikutnya silakan Mang Jai. Saburat. Jam 10. Silakan Mang Jai. Dahabal mudarrisu yaktubu. Kenapa dahaba itu? Kenapa dahaba? Mana waw halnya? Hasanya jeli tilu mah. Jelasan. Al-mudarrisu yaktubu darsa ala saw. Dakhaltul fasla. Dakhaltul fasla wa. Nah, gitu. Dakhaltul fasla wal mudarrisu yaktubu darsa ala sabura. Aku memasuki kelas pada saat guru sedang menulis pelajaran di papan tulis. Jadi dakhaltul fasla wal mudarrisu yaktubu darsa ala saburati. Dakhaltu wal mudarrisu. Ya. Saya tidak bohong ya. Saya kabarkan kepada semuanya bab-bab berikutnya itu berat. Ya. Bab-bab berikutnya berat. Tapi semakin berat insya Allah pahalanya semakin besar. Ya. Kalau antum istiqomah ya. Berat itu berat apa namanya? Kaidahnya.
serasa asing bagi kita karena kita jilid 1, jilid 2 ya apa namanya? Kaidahnya cuman 2 atau 3 kaidah per bab. Kalau ini itu bisa sampai 8 kaidah per bab. Ya. Jadi tapi insya Allah dengan ikhtiar yang maksimal hal yang sulit tersebut menjadi mudah kan? Iya. Allah tidak mengatakan sesuatu ini sulit tapi Allah mengatakan hal yang sulit selalu dibarengi dengan kemudahan. Betul? Betul. Baik. Insya Allah akan ada kemudahan. Ya. Baik. Berikutnya silahkan. Ibu dulu. Al-matar yanzil. Ja'ana anil mustashfa fi Ja'ana, matir. kenapa itu ja'ana? Kalau saya datang roja'a ya. Jitu. Roja'a ya, Pak. Ya? Kalau saya datang jitu. Oh iya. Jitu anil mustashfa wa Maksudnya gimana itu bahasa Indonesianya? saya datang dari rumah sakit ketika hujan turun. Saya datang dari rumah Dari sakit. rumah sakit. Nah, harusnya disebutkan ke mana itu kalau datang ke. Ya. Hanya pergi ke datang dari gitu. Ya. Jitu min mustashfa saya ila. pulang Harus ada awal dan tujuannya kalau datang. Ilal baiti wa matoru yanzilu. Wal mataru yanzil. Ya, apa artinya? Saya datang dari rumah sakit ke rumah pada saat hujan turun. Ya, kalau mau begini, dahabtu minal mustashfa ilal bait, nah begitu. Oh iya. Dahabtu minal, ini itu nanti dalam bahasa nahwunya ibtida'ul ghayah. Ya, al-ibtida' wal ghayah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal Masjidil Haram ila. Nah, jadi dari min dulu kemudian ila, Ibu. Oh, gitu. Dari dan ke. Iya. Jadi saya pergi dari rumah sakit ke rumah wal mataru yanzil ketika hujan. Jadi kenaon Pak Ustaz ibnu Ibtida'ul ghayah. Awal dan akhir ya. kenaon Pak Ustaz. Ya. Oke, berikutnya silahkan Akhi Rizki. Raja'tu minad dukani wasyamsu taghrubu. Ya, betul. Naon itu tah? Saya pulang dari dukan teh toko. Saya pulang dari toko saat matahari terbenam. Iya. Saya pulang dari toko wasyamsu taghrubu pada saat matahari terbenam. Baik, Ba'dahu, silakan saya Ruhiyah. Dakhaltul masjida wal muadzinu yuqimu. Saya masuk ke masjid ketika muadzin berdiri atau qomat tadi. Iqomah. Ketika muadzin iqomah, qomat. Oh, sedang qomat. Ya, jadi itu nanti kita belajar ya. Itu dari aqoma yuqimu iqomatan. Aqoma yuqimu iqomatan maksudnya qomat, iqomah. Baik, berikutnya silakan Mang Jack. Mata ammi wa ana sogirun. Sogironnya ya Ustaz ya? Yang tadi itu temanku meninggal ketika saya kecil. Iya. Ini ada catatan ya dari Dr. Abdurrahim. Saya Ruhiyat mau izin sekarang? Mau izin sih Ustaz. Oh, ya ini maksudnya terakhir gitu nomor 7. Oh iya boleh. Saya ikut. Yatlubul mudarisu ila kulli talibin an yaqra'ad darsa wa huwa jalisun au wa huwa waqifun li ta'akkudi man fahimahu lil jumlah.
Jadi guru meminta kepada setiap santri untuk membaca pelajaran yang tadi ya, wahwa jalis, wahwa waqib, ya. Baik si santri tersebut duduk atau berdiri, ya, untuk menegaskan kembali siapa yang memahami jumlah. Coba di sini berdiri siapa yang memahami jumlah dan duduk siapa yang belum paham. Nah, Jumlah yang duduk. iya. Ini katanya kalau duduk ya atau duduk atau berdiri gini nggak usah lah. Kalau misalnya duduk itu simbol paham, kalau misalnya berdiri itu tidak paham. Nggak usah lah, ini untuk di kelas. Ini tanggungnya, saya nomor 8 baca saja. Ini terakhir lah. Tufidul ala at-taroji wal isfaq. Jadi la'ala itu ada dua makna. Pertama taroji, yang kedua isfaq. Mana taroji? Khawatir. Harapan. Taroji artinya harapan. Isfaq artinya kekhawatiran. Jadi la'ala itu ada dua makna. Pertama taroji, harapan. Yang kedua adalah isfaq, kekhawatiran. Wayat tadihu al-farqu bainahuma minal misalainil atiyaini. Nah, dan jelaslah perbedaan keduanya antara taroji dan isfaq pada dua contoh berikut. Contoh, la'allahu bi khairin. Nah, apa arti la'allahu bi khairin? Ai, maksudnya adalah arju an yakuna bi khairin. Saya harap semoga dia baik-baik saja. Hada taroji. Nah, ini makna taroji, harapan. Yang kedua la'allahu maridun. Ya, apa maksudnya? Ai akhsha an yakuna maridun. Saya khawatir kalau dia sakit. Hada al isfaq. Ini adalah isfaq. Mudah-mudahan dia sakit, kan gak nyambung. La'allahu maridun. Baik. Antum tentukan ini kira-kira isfaq atau taroji. Saya baca. La'allaka najihun. Isfaq atau taroji? Taroji. Mudah-mudahan kamu lulus, berhasil. La'allaka rasibun. Isfaq taroji. Isfaq ini. Ya. La'allaka rasibun. Saya khawatir kamu rasib, gagal. Rasib, gagal artinya. La'allaka rasibun. Ini bukan doa, mudah-mudahan kamu gagal. La'allaka rasibun. Ini mah isfaq. Saya khawatir kamu gagal. La'alal. Nah, ini la'ala itu termasuk saudara-saudara inna ya. Makanya ke depannya mansub. La'alal imtihana sahlun. Isfaq taroji. Taroji, mudah-mudahan ujian mudah. Ana belum sempat menulis itu ya. Tugas untuk antum yang 100 itu. Mungkin nanti di pertengahan bulan ya. Saya akan coba untuk murojaah intinya. Kita naik terus, tapi jangan sampai lupa pelajaran-pelajaran yang sebelumnya. La'alal imtihana sa'bun. Isfaq taroji. Isfaq. Mudah-mudahan saya khawatir ujian susah. Qala sallallahu alaihi wasallam fi hajatil wada' la'alli la ahujju ba'da 'ami hadza. Isfaq taroji. Taroji. Kalau taroji silahkan terjemahkan, Akhir Rizki. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda pada haji wada, la'ali la ahaju, semoga aku tidak haji, tidak melaksanakan haji setelah tahun ini. Berarti isfaq ya. Isfaq itu. Berarti taroji berarti Nabi alim haji deh itu tahun payung. Isfaq. Kalau ya Akhir Rizki ya kena tanggung jawab ya. Isfaq ini. Taroji mah itu harapan. Saya berharap saya tidak bisa lagi berhaji begitu. Saya khawatir. Oh iya. Kela. Akhir Rizki kumaha ta? Saya berharap saya tidak haji setelah
tahun ini. Ya, berarti Nabi berharap tidak ingin lagi haji gitu. Sebenarnya ya harusnya mah pengen. Kumaha ya mah. Bentar. Bingung. Bingung Nah, kalimatnya. ini bukan taroji, ini adalah isfaq. Ya, ini Isfaq. adalah isfaq. Qala sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah ya ketika haji wada di hadapan jamaah kaum muslimin yang banyak itu. Panjang hadisnya, ini hanya potongan hadis. La'alli la ahujju ba'da ami hada. Saya khawatir saya tidak bisa lagi berhaji setelah tahun ini. ini, kan betul kan? Itu adalah tahun terakhir Nabi Shallallahu alaihi wasallam melaksanakan haji, karena memang Nabi hajinya itu cuma satu kali. Tahun depan Nabi Shallallahu alaihi wasallam sudah wafat. La'alli la ahujju ba'da ami hada. Nah, ini adalah makna isfaq. Oh, itu nanti diperdalam lagi kalau di buku-buku yang lain, tips untuk tidak salah mana yang taroji, mana yang isfaq, itu nanti ada rincian lebih detail lagi. Tapi untuk lurus cukup segini, bahwa la'alla itu maknanya taroji dan isfaq. Adapun berkaitan dengan makna itu adalah pintar-pintarnya kita ketika memahami teks. Ini kira-kira taroji atau isfaq begitu. Mafhum insyaallah. Nah, insyaallah nanti hari Senin kita lanjutkan kembali. Wah, mempeg nih. Kita baru fokus pembahasan wawu hal, wawu atof, jenis-jenis wawu ya, dan makna la'alla. Nanti hari Senin kita bahas isim fi'il. Setelah isim fi'il, kemudian kita bahas mamnu minas sarf, isim ghair munsharif. Kemudian fi'il madi yang bermakna doa. Kemudian min zaidah. Setelah min zaidah adalah penggunaan ladaiya, itu sama dengan inda. Ya. Kemudian dakhaltu, nah ini ada. Dakhala itu ada yang pakai huruf jar, ada yang tidak pakai huruf jar. Kemudian nanti ada fi'il wasala, penggunaan fi'il wasala. Wasala itu bisa langsung menggunakan maf'ul bih atau bisa langsung menggunakan pelantara huruf jar. Wah, ini banyak sekali. Kemudian berikutnya adalah pembahasan mengenai isim maksur, yaitu ma'anin, jawarin, mawashin, dawa'in, dan seterusnya. Nah, barulah nanti bab 3 itu, ini pembahasan mengenai naibul fa'il. Antum baru belajar fa'il ya? Nanti ada lagi istilah naib fa'il. Nah, menarik, insya Allah nanti kita bahas. Saya haling dakum soal ya, ikhwah. Baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan spirit semangat pada kita semua dan memberikan kesehatan, istiqomah, dan kesabaran. Ya. Kita baru setengah jalan, mudah-mudahan sampai akhir tahun terkejar target kita selesai Durusul Lughah Al-Arabiyyah sampai jilid 4. Oke, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumir la raiba fi innallaha la yukhliful mi'ad. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.